lek memang lah terus berkaitan penetapan nun sewu lek kula ningali ten nggih sing beredar niku antara Mas Aris kali Pak Mustari nilai pembobotannya sama 5 ya 5 podo loh terus berdasar apa yang dimasukkan kok Pak Mustari niki lek ngomong-ngomong no persoalan iku ngoten lho nopo wis ditetapno nilai ini kayak ditokno padahal lek di delok angkane lho nggih nuwun sewu kula ya tau dadi guru bojone Pak Anam guru ya ngiten riku lek di rata-rata dari hasil ujian tulis kalian napa wawancara cara skore dinilai iki kula apal titik-titik Pak Rosian 76,5 nggih Yudi niku 74 nggih rata-rata mantun ngoten Pak Pak Bagio lek gak salah 75,5 mantun ngoten Pak persoalan penetapan dilakukan nggak mengundang seluruh bakal calon hal terjadi konflik umpamanya ngoten alasan ya berarti justru panitia itu akan menciptakan konflik wong sing mestine penak-penak karena digawe gak penak akhirnya menjadi gak penak kula suwun jenengan nggak usah emosi kalau di desa tidak ada yang membenarkan artinya ngelurus no ya nah sapa maneh kalau bukan kita calon kepala desa sing gak katut ini baik Mas Aris termasuk Pak Anam ini kebetulan orang katut penetapan ya jadi bisa menjadi DPD siapapun itu karena dari masyarakat dan kebetulan sak roh kula BPD sing di Pesanggerahan iki di masing-masing RW niku enten perwakilan desa Pesanggerahan ya tetapi sekalian dengan gugatan yang satu tergugat ini akan merujuk pada semuanya karena itu nanti akan berbicara anggaran, berbicara SK, berbicara tentang administrasi itu secara keseluruhan dan sebenarnya untuk diketahui Bapak dan saudara sekalian terlepas dari apapun kita hari ini sebagai warga desa Pesanggerahan sudah dipecudangi sama pemerintah kota. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Dan ini nanti pasti muncul di dalam jawab jinaok di persidangan. Ya, apa itu? Yang membuat skor itu dari panitia kota. Itu Pak Naka. Itu kan ada tulisannya. Waktu disampaikan ke calon itu yang tanda tangan panitia desa ketua dengan sekretaris. Jadi pemberitahuan ke calon-calon itu skor itu yang tanda tangan panitia desa dengan ketuanya dengan sekretaris. Oh skor nih. Jadi saya berpikiran panitia desa dijadikan filter oleh panitia kota. Ini. Jadi ini sangat yang menentukan skor itu panitia kota, tapi yang menyampaikan yang menyetujui. Ini kenapa saya katakan sangat dibodoh itu tadi karena perwaline ora jelas gitu loh. Dan ini syarat dengan sengketa kalau dari sisi hukum seperti itu ya. Dan kalau ini nanti ada pelanggaran ketika kita sudah mengajukan gugatan dan ada relas untuk sidang, ya tahapan pemilu dilaksanakan, nah ini pelanggaran ini sudah, ya. Nah monggo, kalau sudah seperti itu,
eh, boleh kita nanti milih panitia sendiri dan membuat kepala desa sendiri, karena desa ini punya satu hak yang luar biasa. Jadi desa ini luar biasa bisa katakan ya, asasnya musyawarah mufakat. Sudah datang ke balai desa dan menyampaikan pada BPD dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Duyanto. Di sini saya terkait dengan Pilkades tahun ini di Pesanggerahan. Saya juga mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Di sini saya ditanya sama masyarakat, kenapa kok saya tidak lolos dan tidak ikut jadi calon. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa waktu itu saya itu diundang untuk tes tulis, tes wawancara, namun di sini tidak mempengaruhi nilai, hanya yang dipakai cuma nilai bobot, karena saya tidak pernah kerja di desa atau tidak punya pengalaman di lembaga pemerintahan, jadi saya tidak masuk jadi calon itu. Padahal sebenarnya dari panitia itu sudah menyuruh saya untuk minta legalisir buat persyaratan, karena saya kerja saya di BUMN, namun saya cuma ikut PT Haliora juga anak perusahaan BLN. Setelah saya urus ke Surabaya, ternyata sudah selesai, ternyata tidak digunakan. BUMN tidak nilai bobot itu, nilai bobot ternyata yang digunakan hanya nilai bobot yang termasuk pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, dari usia sama dari ijazah gitu, Pak. Nah, kemudian kenapa panitia desa itu tidak menyampaikan bahwa yang digunakan hanya nilai bobot itu saja, dan kami yang tidak lulus yang berempat itu juga diundang ke pemerintahan kota, di panitia kota diundang untuk tes tulis dan wawancara. Nah, kenapa tes tulis dan wawancara itu kok tidak digunakan? Kalau memang tidak digunakan, kenapa kami diundang? Menurut saya, panitia Pilkades di Pesanggerahan ini kurang transparan. Dan menurut saya, panitia juga diintervensi oleh oknum BPD. Sementara itu saja, Pak. Dan kalau untuk Bapak sendiri, boleh diperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Jamad. Saya selaku masyarakat Desa Pesanggerahan Dusun Sebet. Dan ini kalau memang dilihat dari nilai bobot, kenapa di sini atas nama nomor 5 Mustari sama nomor 6 Aris Duyanto. Ini nilainya sama-sama 5. Kenapa yang satu bisa lolos, yang satu tidak? Nah, itu jadi yang timbul jadi pertanyaan di masyarakat. Nah, sebenarnya kalau dari masyarakat, kalau nilainya sama, itu harusnya diadakan ujian lagi atau gimana, itu terserah dari panitia. Tapi tidak memutuskan sepihak itu langsung lolos satu, yang satu tidak lolos, itu namanya tidak relevan. Pertanyaannya yang nilainya kalau dilihat dari bobotnya, nilainya ini orang dua ini antara Mustari dengan Aris Duyanto, ini nilainya sama 5-5-nya. Tapi kenapa yang satu bisa lolos dan satu tidak? Itu yang menimbulkan dari pertanyaan kita. Adakah Pak selama proses pemilihan ini warga mengadakan petisi atau apapun gitu, ada? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Belum ada. Tahu-tahu ini terus dari pelaksana panitia penyelenggara Pilkades, mungkin penyelenggara ini jadinya ketua panitianya detik itu juga mungkin selang berapa hari itu mengundurkan diri juga ketua panitianya. Ketua panitianya. Ya. Entahlah, dari situ pun kita juga menyikapi kenapa ketua panitia setelah ada pengumuman seperti ini, kenapa sampai bisa mengundurkan diri? Ada apakah di situ? Nah, itu jadi pertanyaan kita juga. Kalau harapan panjenengan sebagai masyarakat gimana Pak? Kalau harapan saya
di masyarakat inginnya pilkada ini secara jujur, jurdil dan dipengetahui semua pihak lapisan masyarakat. Jangan seperti ini. Kalau misalkan ini kalau dilihat dari Bogor, misalkan ini nilainya sama-sama 5. Misalkan yang satu ini 6 atau 5, itu berarti kita mungkin nggak protes lah karena itu sudah benar. Nah ini soalnya nilainya sama-sama. Boleh ditunjukkan, Pak? Dari desa melihat kelulusan ini dari Bogor. Sebenarnya nggak perlu ada ujian ini tadi. Buat apa ujian ini tadi kalau ini nggak dipakai, cuma yang dipakai ini. Oh iya, boleh ditunjukkan, Pak? Yang Nah, sedangkan yang di sini yang nilainya tinggi-tinggi di atas nomor 1 dan 2 ini tidak lolos. sedikit, pelan-pelan. Oke. Ini kebetulan ditunjuk di periode atau melanjutkan dari Pak Wahyu yang memang dulunya sudah sakit dan tidak bisa melanjutkan sebagai ketua panitia PKS. Dari yang terjadi kemarin yang sekitar salah Pak Arifin, karena dari ketentuan ini yang mengaturkan dari Perwali juga dan Perda sudah diatur bahwa jika calon lebih dari 5 di Perwali disebutkan jika calon lebih dari 5 maka dilakukan seleksi tambahan yaitu dengan pemeringkatan. Pemeringkatan itu meliputi pengalaman di bidang pemerintahan, kemudian tingkat pendidikan dan juga usia. Jadi dari 3 itu saja seleksi tambahan yang diatur dalam Perwali. Itu Pak, banyak hal Pak. Artinya kan gini, ada di beberapa masyarakat itu yang menginginkan bahwa hasil seleksi ini menentukan. Seleksi ini menentukan, kemudian yang lolos itu yang nilainya terbaik. Ya. Artinya ada seleksi itu dan wawancara itu menentukan juga terhadap lolos tidaknya seorang aktor. Padahal syarat seleksi tulis dan wawancara hanya seleksi administrasi. Itu bukan sebagai syarat lolos. Oh, betul. Dia yang menentukan mutlak syarat kelolosan itu apa, Mas? Pemeringkatan saja. Pemeringkatan ya. Ya, itu pun yang menentukan bukan dari kami hanya menetapkan saja. Setelah kita menerima hasil dari pemeringkatan yang dibuat oleh panitia kota, kemudian dikirimkan ke desa melalui subkecamatan itu, kita kemudian menetapkan. Nah, karena kita di panitia sendiri sebetulnya tidak berani untuk awalnya tidak berani untuk melampirkan hasil nilai seleksi itu, karena khawatirnya akan menimbulkan gejolak, malah ketika tidak dilampirkan justru timbul salah paham. Ya. Jadi gini Mas, apakah dari pemerintah kota itu akan menjadi final untuk penetapan dari bakal calon itu sendiri? Apakah memang mutlak dari kota baru diratifikasi turun ke bawah hingga ke panitia desa? Ya. Di pemeringkatan itu yang memutuskan sudah tingkat kota, karena itu kan ada pengalaman di bidang pemerintahan. Nah, yang menentukan dari sana. Kemudian kita menerima hasil di undang-undangnya kita yang menetapkan. Oh, gitu. Kita hanya menetapkan saja, yang memberikan pemeringkatan dari kota. Kota menurunkan hasil pemeringkatan, kemudian hak mutlak ada di desa gitu maksudnya? Maksudnya yang menetapkan, bukan? Oh, Menetapkan yang saja. menetapkan itu. Ya, menetapkan. Itu ya.
Kita mau mengubah nggak berani juga. Nggak berani ya. Nggak berani. Panitia kota dengan desa itu saling terkait gitu ya. Saling Jadi kebijakan itu tidak bisa diambil secara sepihak, baik dari pemerintah kota ataupun dari pemerintah desa. Jadi ya harus saling berkesinambungan. Oh, maksudnya begitu. awalnya kita nggak tahu Pak kalau itu dilampirkan kami yang sebagai waktu itu kan saya masih sekretaris, kita tidak tahu bahwa itu kita dapat lampiran penilaian setelah kemudian itu kita tahu, maka langsung kita umumkan. Tapi yang kita umumkan sudah terjadi gejolak di masyarakat, dan ini yang tidak dipahami dari masyarakat sendiri kan, seleksi tulis dan wawancara ini sebagai bakal calon untuk lolos. Ternyata kan di Tatip maupun di Perwali, karena kita mengajukannya pada Perwali juga, dan Perda itu tidak dijadikan alat ukur untuk seorang bakal calon menjadi calon. Itu hanya syarat administrasi saja. Menurut jenengan tadi kan bahwa ketua panitia Pilkades yang lama itu sudah mengundurkan diri. Ya. Tapi kok tiba-tiba bisa ada penetapan, itu bagaimana kronologinya? Jadi memang pada tanggal 29 itu beliau menyatakan saya mengundurkan diri. Tapi bisa ada itu rekamannya. Lesan ya? Ya secara lisan saja. Besok surat pengunduran dirinya bisa diterima di BPD kalau nggak salah. Nah, besoknya itu kan penetapan. Nah setelah penetapan itu surat pengunduran dirinya ada. Maksudnya ada itu apa sudah mendapatkan jawaban tertulis dari BPD gitu? Surat pengunduran diri itu dilampiri surat dokter Pak. Ya, itu teknisnya. Artinya mengundurkan diri itu bisa sah jika sudah mengetahui kedua belah pihak. Yang mengeluarkan SK kan dari BPD. Nah, berarti BPD juga harus mengeluarkan balasan dari surat pengunduran diri. Itu tertulis biasanya begitu. Kira-kira bagaimana itu? Itu ranahnya BPD yang tahu. Ya, Oh, gitu ya? Kalau kita enggak, pokoknya kita tahunya Pak Wahyu ada surat pengunduran diri, terkait dengan surat pengunduran dokter. Besoknya kita rapat kembali setelah penetapan ini ya. Setelah penetapan biasanya kita rapat kembali untuk memilih ketua. Gitu ya.